Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan share tentang soal latihan penilaian tengah semester untuk SMP kelas 7, SMP atau MTS ya, kelas 7 untuk mata pelajaran IPS semester kedua atau genap. Tentunya sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, berikut ini sudah ada soal-soalnya untuk berlatih teman-teman semuanya. Semoga apa yang didapatkan pada kali ini dan pada soal bagus ini, channel soal bagus ini, teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya. Nomor 1, pilihan ganda. Ketidakseimbangan antara kebutuhan yang terus meningkat dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas di sekitar kita mengakibatkan adanya titik-titik. Oke, dipahami soalnya? A. Tindakan ekonomi. B. Masalah ekonomi. C. Kesenjangan sosial. Atau D. Kehidupan sosial. Baik, jawabannya adalah B ya. Adanya masalah ekonomi. Nomor 2, perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1, menumpuk bahan konsumsi setiap bulan, membuat skala prioritas kebutuhan, membeli barang sesuai kebutuhan, membeli kebutuhan sebanyak mungkin saat diskon. Perilaku terpuji berupa sikap mensyukuri akan terpenuhinya kebutuhan sehari-hari ditunjukkan dengan pernyataan nomor titik-titik. Nomor berapa? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Baik, yang bijak tentunya yaitu membuat skala prioritas kebutuhan dan membeli barang sesuai kebutuhan. Berarti 2 dan 3. A, B, C, atau D? C ya jawabannya. Nomor 3. Perhatikan tabel berikut. Kolom pertama, buku, alat tulis, seragam. Kemudian kedua, motor, bensin, helm. Ketiga, aksesoris, tas pakaian. Keempat, perhiasan, sepatu, dan tas. Kebutuhan primer bagi seorang pelajar ditunjukkan tabel nomor titik-titik. Oke, kebutuhan utamanya adalah A, B, C, atau D? Iya, pelajar itu membutuhkan buku, alat tulis, dan seragam. Oke, nomor 4. Perhatikan ilustrasi berikut. Sasmita seorang pekerja keras. Sehari-hari ia menjalani kehidupan dengan bekerja tanpa kenal lelah. Semua pekerjaan diselesaikan dengan penuh tanggung jawab dan memiliki hasil yang memuaskan. Giat bekerja demi memenuhi kebutuhan yang bersifat materi tidak membuatnya lupa untuk melakukan kegiatan yang membuatnya merasa senang, aman dan tenang, seperti beribadah, menonton acara televisi, atau membaca buku kesukaannya. Kegiatan yang dilakukan oleh Sasmita dengan tujuan membuat jiwa senang, aman, dan tenang merupakan kebutuhan titik-titik. A. Sekarang. B. Masa yang akan datang. C. Jasmani. Atau D. Rohani. Oke, garis bawahi di sini. Yang membuatnya senang, aman, dan tenang seperti ibadah, menonton acara televisi, dan membaca buku. Ya, ini kebutuhan apa? A, B, C, atau D? Ya, kebutuhan rohani. Ya. Nomor 5, perhatikan ilustrasi berikut. Bayu seorang pengusaha konveksi pakaian kerja. Hasil produksinya berupa jas, gaun, kemeja, celana, dan rok. Dalam memproduksi, Bayu menjalin hubungan dengan pabrik tekstil untuk mendapatkan kain sebagai bahan baku usahanya. Bayu mendirikan usaha konveksinya di daerah dekat pabrik tekstil untuk menghemat biaya dalam mendapatkan bahan baku. Kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dari ilustrasi tersebut, barang setengah jadi ialah. Nah, jadi barang setengah jadinya apa di sini? Ya, berarti ada hubungan dengan pabrik tekstil ya. Ya, A kain, B jas, C gaun, atau D kemeja. Ya, berarti bahan yang belum jadi yaitu yang dari pabrik. Yaitu A, B, C, atau D? Ya, A ya, kain. Kalau jas, gaun, kemeja itu sudah jadi ya namanya. Oke, selanjutnya. Suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan titik-titik ekonomi. A. Ilmu, B. Tindakan, C. Motif, atau D. Prinsip. Ilmu ekonomi,
tindakan ekonomi, motif ekonomi, atau prinsip ekonomi? Oke, silahkan. Jawabannya adalah B ya. Tindakan ekonomi. Nomor 7. Berikut ini contoh dari motif ekonomi. Berbuat sosial adalah atau ialah titik-titik. A. Andani menggunakan motor ke tempat kerja untuk menghemat pengeluaran bensin. B. Erni menyumbangkan buku untuk sekolah dengan tujuan menumbuhkan minat baca pada siswa. C. Rizky menjadi agen beras untuk mendapatkan keuntungan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Atau D. Soraya semangat belajar demi mendapatkan nilai terbaik di sekolah. Oke, motif ekonomi. Yang mana? A, B, C, atau D? Ya, di sini garis bawahnya adalah sosial. Berarti jawabannya adalah B ya. Ya. Nomor 8. Suatu tindakan yang penuh pertimbangan sehingga pengorbanan yang kita lakukan mendapatkan hasil yang maksimal. Merupakan pengertian dari titik-titik ekonomi. A. Tindakan ekonomi. B. Motif ekonomi. C. Prinsip ekonomi. Atau D. Ilmu ekonomi. Ya, yang mana? Silahkan dihayati dulu pertanyaannya. Dan jawabannya adalah? Ya, yang mana jawabannya? Ya, jawabannya adalah C ya, prinsip ekonomi. Nomor 9. Kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang disebut titik-titik. A. Kegiatan ekonomi. B. Produksi. C. Distribusi. Atau D. Konsumsi. Ya, menghasilkan atau menambah nilai guna. Ya, berarti disebut? Iya, B ya, produksi. Nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Faktor alam. 2. Faktor tenaga kerja. 3. Faktor modal. Dan 4. Faktor kewirausahaan. Faktor produksi asli. Faktor produksi asli ditunjukkan pernyataan nomor berapa? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau D. 3 dan 4. Ya, produksi asli ya. Jawabannya adalah? Ya, jawabannya adalah A ya, 1 dan 2, yaitu faktor alam dan faktor tenaga kerja. Kemudian perhatikan nomor 11. 11, perhatikan gambarnya. Ini ada beberapa pekerja ya. Nah, gambar tersebut merupakan contoh sumber daya manusia yang sedang melakukan kegiatan produksi. Tenaga kerja tersebut termasuk kelompok titik-titik. A. Terdidik. B. Terlatih. C. Terdidik dan terlatih. D. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, perhatikan kemampuan dari pekerja ini. Untuk bekerja melakukan kegiatan ini tidak harus mempunyai keahlian ya, dan tidak juga harus punya pendidikan. Nah, berarti jawabannya A, B, C, atau D? Ya, D ya. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Karena siapa saja bisa melakukannya ya. Oke, nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar ya. Seorang kasir ya. Bukan kasir, ini penjaga ya. Penjaga memberikan makanan ke pembeli. Nah, kegiatan tersebut dilakukan oleh distributor dengan tujuan menyampaikan barang dari produsen ke konsumen yang disebut dengan A. Produksi, B. Distribusi, C. Konsumsi, atau D. Kegiatan ekonomi. Ya, distributor berarti ada B ya, distribusi. Nomor 12 B. 13, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada bakso gepeng ya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh penjual tersebut termasuk distribusi apa? Langsung, semi langsung, tidak langsung, secara langsung. Nah, apa jawabannya? Baik, yang 13 jawabannya adalah ya A ya, secara langsung ya, atau langsung. Oke, kemudian nomor 14. Oke, 14, perhatikan gambar berikut ini. Ada kegiatan di ruang kelas ya. Oke, pernyataan yang tepat pada gambar berkaitan dengan materi kegiatan ekonomi ialah A. Siswa sedang melakukan kegiatan memproduksi laptop. B. Pembelajaran yang dilakukan ialah pembahasan mengenai distribusi barang dan jasa. C. Kegiatan belajar di sekolah yang dilakukan siswa merupakan kegiatan mengkonsumsi jasa. Atau D. Menghasilkan ilmu untuk kemudian diimbaskan ke masyarakat. Ya, di sini adalah kegiatan belajar ya. Berarti kegiatan belajar yang dilakukan siswa
untuk mengkonsumsi jasa dari guru ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nomor 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membeli bahan baku. 2. Membayar gaji karyawan. 3. Membangun jalan raya. 4. Membayar listrik untuk rumah. Contoh konsumsi rumah tangga perusahaan ditunjukkan pernyataan berapa? A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, atau D3 dan 4. Ya, ini konsumsi rumah tangga perusahaan. Konsumsi, ya berarti apa? A, B, C, atau D? Ya, jawabannya adalah A ya, 1 dan 2. Membeli bahan baku dan membayar gaji karyawan. Oke, untuk latihan part ke-1 sudah selesai. Selanjutnya dilanjutkan ke part kedua. Link sudah disediakan di kolom komentar atau deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Jika ada kesalahan, silahkan dikoreksi di bagian kolom komentar. Demikian, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman bisa sukses di masa yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.